di dalam perenungan kita tentang Kornelius dan Petrus. Saudara, kita melihat ada satu tema yang saya coba memahami di dalam konteks ini tentang runtuhnya tembok pemisah. Saudara, beberapa abad yang lalu, ratusan tahun Amerika itu dilanda dengan rasisme yang paling tinggi. Saudara, rasismenya ras kulit putih selalu membuli atau membenci mereka yang memiliki ras kulit hitam. Ras kulit hitam tidak mendapat tempat sosiologi di dalam kataran atau sosial di dalam Amerika. Ras kulit hitam seringkali dianggap ras yang paling tidak baik, selalu dituduh dengan hal-hal yang tidak baik. Bahkan yang paling mengerikan di sana, saudara, bahwa di Amerika bahkan dibuat satu undang-undang di mana ras kulit putih legal ketika mereka melakukan satu tindakan kepada mereka yang rasnya kulit hitam. Saudara, begitu mengerikan kejadian hal seperti itu. Bahkan sampai hari ini seringkali terjadi hal-hal seperti itu. Saudara, kita di dalam konteks Indonesia pun terjadi hal isu-isu SARA, pernah terjadi dalam konteks Indonesia, pernah terjadi perang suku, pernah terjadi perang agama. Tetapi bersyukur di dalam konteks Indonesia itu ada satu pemersatunya, di mana bangsa Indonesia itu memegang satu teguh tentang Bhinneka Tunggal Ika, di mana berbeda-beda tetapi satu, sama di depan hukum. Nah, saudara, tentu kalau kita melihat dari secara Alkitab pun, orang-orang Yahudi tentu pernah juga hidup di mana mereka hidup di dalam keadaan rasis. Ya, bangsa Yahudi tidak pernah mau menerima orang di luar daripada suku mereka. Artinya apa, saudara? Bangsa Yahudi selalu menganggap diri paling benar. Di luar daripada orang Yahudi adalah orang najis. Di luar orang daripada orang Yahudi adalah orang yang tidak mendapat kasih karunia Allah menurut pemahaman daripada bangsa Yahudi. Nah, saudara, kalau kita melihat malam hari ini di dalam pembacaan kita, tentu kita melihat di sini satu firman Tuhan yang diperlihatkan kepada kita tentang pelayanan Petrus kepada Kornelius. Bagaimana nanti rumah Kornelius itu menjadi gereja, ya, menjadi gereja dalam artian di mana Tuhan membukakan kasih karunia-Nya melalui Kornelius, di mana banyak orang yang datang ke rumah Kornelius ketika Kornelius itu mengundang teman-temannya, mengundang sahabatnya, mengundang orang-orang di sekelilingnya, sehingga orang-orang saat itu menyaksikan bagaimana Kornelius percaya kepada Tuhan. Banyak orang menyaksikan bagaimana Petrus nantinya membaptis daripada Kornelius. Saudara, kalau kita melihat dari awal, kita melihat seperti dibicarakan minggu lalu tentang penglihatan daripada seorang Petrus, di mana Tuhan mengkonfirmasi kepada Petrus tentang pelayanan yang akan ia lakukan. Kalau kita melihat di ayat 19 tadi dikatakan, dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu. Jadi beberapa ayat sebelumnya di mana Tuhan memberikan satu penglihatan kepada Petrus, ia melihat beberapa hewan yang sudah dipercaya oleh bangsa Yahudi bahwa itu adalah hewan yang haram yang tidak boleh dikonsumsi. Nah, saudara, memang ini salah satu menjadi ayat daripada argumentasi mereka yang percaya bahwa misalnya hewan seperti babi boleh dimakan, karena di dalam perjanjian lama pun hal itu sangat tidak boleh. Nah, saudara, tentu memang kalau kita melihat di dalam prinsip penciptaan Allah, tidak ada satupun yang dimana kejadian di situ menuliskan bahwa Tuhan menciptakan yang haram dan Tuhan menciptakan yang halal. Tetapi Alkitab menuliskan bahwa Tuhan melihat semuanya itu baik. Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang hakikatnya adalah dosa, yang hakikatnya adalah haram. Tuhan tidak pernah menciptakan hal itu. Tetapi kejatuhan manusia menjadikan beberapa hal menjadi berdosa, menjadi haram. Kenapa, saudara? Karena di dalam konteks Israel saat itu yang hidupnya di dalam kerakusan, Tuhan memberikan beberapa hal perintah kepada mereka supaya mereka taati. Nah, saudara, di dalam hal ini kalau kita
melihat di dalam penglihatan Petrus. Ketika Petrus melihat penglihatan itu, dan malaikat itu berkata kepada Petrus, makanlah makanan itu. Tetapi Petrus berkata, Tuhan, aku tidak biasa memakan makanan itu, sebab itu haram. Lah saudara, Tuhan berkata melalui malaikat berkata bahwa apa yang sudah dinyatakan halal bagimu, tidak boleh engkau anggap haram. Lah saudara, kalau di dalam makanan bahwa bukan soal halal haram sebuah makanan, tetapi bagaimana mendapatkan makanan itu, serta bagaimana sikap hati kita tentang makanan itu, saudara. Yang kedua, bahwa segala sesuatu yang dinikmati dengan ucapan syukur akan menjadi berkat. Tetapi saudara, segala jeripaya yang digunakan dengan sungut-sungut akan menjadi sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kita. Lah saudara, bukan soal ini adalah makanan halal dan haram, tetapi bagaimana saya dan saudara mendapatkan makanan itu, bagaimana saya dan saudara mendapatkan berkat Tuhan itu, dan bagaimana kita menikmatinya. Meskipun setiap hari kita bekerja keras, meskipun kita setiap hari bersusah payah mendapatkan setiap berkat yang boleh Tuhan berikan bagi kita, tetapi jikalau kita menikmatinya dengan sungut-sungut, maka itu akan menjadi hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, kita melihat ketika Kornelius mendapatkan satu penglihatan di mana Tuhan mengirimkan seorang malaikat kepada Kornelius supaya ia mengkonfirmasi kepada Kornelius bahwa apa yang telah ia lakukan selama hidupnya telah diterima oleh Tuhan. Saudara, kalau kita melihat dikatakan di situ bahwa Kornelius itu adalah seorang perwira. Saudara, seorang perwira adalah seorang yang punya jabatan penting di dalam kemiliteran Romawi saat itu. Nah, kita tahu beberapa hal yang kita lihat bahwa Kornelius ini adalah seorang non-Yahudi. Ya, saya katakan sekali lagi, seorang non-Yahudi yang tidak masuk di dalam keyahudian secara gen. Tetapi saudara, Kornelius meskipun ia non-Yahudi, tetapi ia menganut satu kepercayaan, yaitu percaya kepada Allah, yaitu Yahweh, yang dimana bangsa Israel percaya. Nah saudara, kejadian-kejadian seperti ini pun, kalau kita ke beberapa bulan yang lalu membahas seorang sida-sida dari Ethiopia. Jadi seorang yang bukan non-Yahudi, namun percaya kepada apa yang dipercaya oleh orang Yahudi sesuai daripada hukum Taurat. Nah saudara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Dikatakan di sini saudara, kalau kita melihat di ayatnya ke-22, ketika Petrus bertanya kepada ketiga orang, apa yang engkau cari, apa yang engkau maksud tentang kedatanganmu, jawab mereka begini saudara, Kornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perteraan seorang malaikat kudus. Nah saudara, di sini kita melihat dikatakan bahwa Kornelius adalah seorang yang tulus hati. Nah saudara, seorang yang tulus hati tentu memang sangat sulit ya ditemukan orang-orang yang tulus hati. Kalau kita kembali di dalam konteks orang Yahudi, seorang yang tulus hati itu jarang sekali ditemukan. Kenapa saudara? Ketika Tuhan Yesus pun di dalam pelayanannya beberapa kali ia membandingkan orang-orang Yahudi. Ya, salah satu juga seorang tentara perwira yang meminta Tuhan Yesus menyembuhkan budaknya atau orang yang membantunya atau pembantunya dia. Seorang perwira saat itu berkata kepada Tuhan Yesus, asal engkau berkata saja, aku yakin pembantu itu bisa sembuh. Nah saudara, Tuhan Yesus pun berkata saat itu, aku belum menemukan iman seperti ini di tengah-tengah orang Yahudi. Bahkan ketika Tuhan Yesus juga membandingkan orang Yahudi yang notabene adalah para hamba-hamba Tuhan di dalam bait Allah, yaitu orang Lewi, dengan Tuhan Yesus membandingkan dengan seorang yang dari Samaria, di mana orang Samaria justru menunjukkan satu ketulusan hati untuk menolong seseorang yang sedang sekarat atau dirampok saat itu. Tetapi justru yang diperlihatkan orang-orang Yahudi yang merasa diri percaya kepada Allah, yang merasa diri dekat dengan Tuhan,
justru mereka tidak bisa menunjukkan sikap sebagai orang yang percaya kepada Allah. Mereka justru tidak membantu orang itu. Artinya apa, saudara? Bahwa ketulusan hati justru tidak didapatkan kepada mereka yang notabene sudah percaya kepada Allah. Kalau kita melihat di zaman sekarang, saudara, seringkali kita sebagai orang Kristen berkata, aku adalah orang Kristen, aku sudah percaya kepada Kristus, aku memiliki hati yang baik. Tetapi di dalam realita hidup kita, justru kita seringkali melihat orang yang tidak percaya Yesus justru lebih tulus daripada kita yang sudah percaya kepada Kristus. Saya katakan begini, saudara, Allah mengasihi bukan karena ras yang sama dengan orang yang pilihannya, namun Allah mengasihi mereka yang tulus hatinya. Saya lagi, saudara, bahwa Allah mengasihi bukan karena ras yang sama dengan orang pilihannya. Artinya apa, saudara? Allah mengasihi kita bukan karena kita sama-sama sebagai orang Kristen. Ya, seringkali kan kita berkata demikian. Kalau kita sama, maka Tuhan ada di pihak kita. Belum tentu, saudara. Allah mengasihi bukan karena kita ras yang sama terhadap sesama Kristen, tetapi Allah mengasihi kita yaitu kepada orang-orang yang memiliki hati yang tulus. Yang kedua, saudara, ketulusan hati seseorang tidak akan pernah sia-sia karena Allah memperhitungkannya. Ya, kalau kita melihat Kornelius, seorang yang tulus hati, saudara. Artinya tulus hati apa? Ketika ia memperlakukan bangsa Yahudi begitu baik. Kita tahu bangsa Yahudi dengan bangsa Romawi adalah satu atau dua kebangsaan yang seringkali berseteru, saudara. Di mana bangsa Yahudi sedang dalam jajahan Romawi, tentu orang Yahudi tidak pernah menerima orang Romawi, apalagi mereka yang punya jabatan di dalam kerajaan Romawi. Tetapi saudara, kita melihat seorang Kornelius yang seorang perwira, dikatakan seorang yang tulus hati memperlakukan baik orang-orang Yahudi. Yang kedua, saudara, dikatakan seorang yang takut akan Allah. Ya, seorang yang takut akan Allah. Orang yang takut akan Allah justru didapatkan di dalam orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, kalau saya katakan hari ini bahwa ketakutan akan Allah, takut akan Allah, justru seringkali didapatkan di dalam diri orang-orang di luar daripada kekristenan. Saudara, seringkali kita mengabaikan kasih karunia Tuhan. Seringkali kita menganggap diri bahwa aku adalah orang percaya, aku sudah ada di dalam Tuhan, aku sudah ada di dalam Allah. Tetapi seringkali kita menunjukkan sikap di mana kita tidak takut akan Tuhan. Seringkali kita menunjukkan sikap di mana kita tidak menghormati kekudusan Tuhan. Seringkali kita menunjukkan sikap di mana kita tidak menghormati Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, di situ dikatakan bahwa Kornelius seorang yang takut akan Allah. Artinya apa, saudara? Ia memberikan dirinya. Kalau kita melihat di beberapa ayat sebelumnya, bahkan diulang lagi, saudara, bahwa Kornelius ini adalah seorang yang setia berdoa, seorang yang setia beribadah kepada Tuhan, yang beberapa kali mengambil waktu pribadinya untuk berdoa kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Kornelius tidak bisa masuk di bait Allah. Ya, orang non Yahudi di dalam bait Allah itu, saudara, ada 3 macam pembagiannya. Yang pertama adalah ruang Maha Kudus, di mana ruang Maha Kudus adalah tempat di mana imam besar bertemu dengan Tuhan. Bahkan di dalam tradisi orang Yahudi, saudara, ketika imam itu masuk ke dalam ruang Maha Kudus, terlebih dahulu kakinya itu harus diikat. Kenapa? Ketika imam itu tidak tahir dan masuk ke dalam Rumah Kudus, akan mati di tempat itu. Dan tidak boleh ada satupun orang yang masuk. Misalnya ada orang ketika mayat imam ada di dalam Rumah Kudus itu dan ada orang yang mengambilnya, bisa mati seketika di tempat itu. Makanya selalu diikat tali di kakinya mereka. Ketika mereka mati di dalam Rumah Kudus itu, mereka langsung ditarik. Yang kedua, saudara, ada ruang kudus, di mana dikhususkan itu khusus orang-orang Yahudi yang percaya kepada Allah. Tidak boleh orang non-Yahudi masuk ke ruang kudus itu. Baru nanti di luarnya itu ada pelataran, di mana orang-orang yang percaya kepada Allah, mereka hanya boleh sampai di pelataran bait Allah. Mereka tidak boleh masuk.
Nah, Kornelius itu tidak pernah mendapatkan satu kesempatan untuk masuk ke bait Allah. Tidak punya kesempatan untuk beribadah seperti orang Yahudi masuk di dalam bait Allah. Sama halnya dengan sekarang, saudara, banyak orang yang percaya kepada Kristus, percaya kepada Yesus, tetapi masih diam-diam. Ya, terkadang juga ada orang yang begitu, percaya kepada Yesus, tetapi tidak menunjukkan bahwa ia percaya kepada Yesus, tetapi masih menunjukkan seperti dia masih menganut agama lain, tetapi ia percaya kepada Yesus. Lah, saudara, dikatakan bahwa Kornelius itu adalah seorang yang takut akan Allah. Takut akan Allah menjadikan seseorang akan memahami dan mengerti maksud dan tujuan Allah dalam hidupnya. Saya ulang sekali lagi, saudara. Takut akan Allah menjadikan seseorang akan memahami dan mengerti maksud dan tujuan Allah dalam hidupnya. Ketakutan akan Allah dengan Kornelius, ia mengerti dan memahami apa maksud Tuhan dalam hidupnya. Ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui malaikat untuk memanggil Petrus, dan ia taat, ia tahu maksud Tuhan bahwa keselamatan diberikan kepada dia. Seorang yang takut akan Allah merepresentasikan kualitas imannya di dalam Kristus. Saudara, orang yang tidak takut akan Allah kelihatan di dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, saudara, selanjutnya, saudara, Kornelius dikatakan adalah seorang yang terkenal baik. Seorang yang terkenal baik. Di tengah-tengah orang Yahudi, Kornelius itu adalah salah satu pribadi yang terkenal baik. Tetapi saudara, meskipun terkenal baik, seberapapun kebaikan orang non-Yahudi kepada orang Yahudi, selalu dianggap tidak baik orang Yahudi. Ya, meskipun Kornelius seorang yang begitu baik, seorang di Alkitab menuliskan bahwa seorang yang sering bersedekah, seorang yang sering berbagi dengan bangsa Yahudi, bahkan ia membantu beberapa keuangan orang Yahudi, bahkan ia memberikan bantuan-bantuan untuk memperlancar pekerjaan Allah. Tetapi orang-orang Yahudi tidak pernah memberikan kesempatan bagi orang non-Yahudi untuk mendapat satu tempat yang spesial bagi mereka. Kenapa, saudara? Sebaik apapun orang di tengah-tengah orang Yahudi, mereka akan tetap menganggap engkau najis. Mereka akan tetap menganggap engkau apa? Haram untuk bergaul dengan orang-orang non-Yahudi. Nah, saudara, justru dikatakan Alkitab menekankan tentang Kornelius adalah seorang yang terkenal baik. Bahkan nanti di dalam Katolik itu diangkat menjadi santo, saudara. Ya, seorang yang dianggap sebagai pribadi yang suci, seorang yang dianggap layak mendapat julukan sebagai santo di dalam Katolik. Nah, saudara, Kornelius dikatakan seorang yang terkenal baik, seorang yang diperkenankan oleh Tuhan. Saudara, di mana kita lihat bahwa Tuhan memperkenankan dia, yaitu ketika malaikat Tuhan datang kepada Kornelius dan katakan, Kornelius, semua doa-doamu yang telah engkau sampaikan kepada Allah telah didengar oleh Tuhan. Artinya apa, saudara? Doa-doa daripada Kornelius justru Allah perkenankan, Allah terima, Allah perhitungkan. Lah, saudara, berbeda dengan orang-orang Yahudi. Suatu ketika Tuhan Yesus membandingkan seorang ahli Taurat atau seorang Farisi yang sedang berdoa di bait Allah. Seorang Farisi berkata begini, Tuhan, aku bersyukur aku bukan seorang pencuri, aku bersyukur aku bukan seorang pemabuk, aku bersyukur aku bukan seorang penganiaya orang lain, aku bersyukur aku memberikan perpuluhan, aku bersyukur aku berpuasa. Lah, saudara, Tuhan Yesus membandingkan dengan orang berdosa, dan dia berkata ada seorang lain yang datang ke bait Allah. Di belakang itu dia tidak berani menengadah kepalanya ke atas, tetapi ia berkata, Tuhan, ampunilah aku orang berdosa. Dan Yesus berkata bahwa justru orang yang kedua itu yang diperkenankan oleh Allah. Saudara, Allah tidak pernah menerima setiap pengakuan kita atas apa yang kita lakukan. Seorang Yahudi ketika berkata, aku tidak pencuri, saudara bersyukur. Aku bukan seorang yang melakukan kejahatan, aku memberi perpuluhan, aku rajin bersedekah, aku pokoknya bisa melakukan hal-hal yang berkaitan tentang kerohanian dengan sempurna. Tetapi Tuhan Yesus berkata, justru bukan itu yang diperhitungkan oleh Allah.
Nah saudara, Kornelius seorang yang seharusnya tidak mendapat kasih karunia itu, justru Tuhan bilang seluruh doa-doamu sudah diterima. Artinya Allah memperkenankan Kornelius. Saudara, saya katakan hari ini, jangan sampai kita yang orang Kristen yang setiap hari beribadah justru tidak mendapat perkenanan daripada Tuhan. Jangan sampai mereka yang diam-diam percaya kepada Yesus, yang diam-diam takut akan Allah, justru itu yang diperkenankan oleh Tuhan. Seringkali kita di dalam hidup kita terlena dengan status kita sebagai orang Kristen. Seringkali kita terlena dengan status kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi kita seringkali terjebak sehingga kita tidak mendapat perkenanan daripada Tuhan. Saya katakan saudara, seseorang yang diperkenankan oleh Allah bukan mereka yang kelihatan setia dalam rutinitas kerohanian, melainkan mereka yang tulus dan yang telah menerima anugerah dari Allah. Yang kedua saudara, seorang yang diperkenankan oleh Allah adalah orang-orang yang mengasihi Allah serta tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah pada mereka. Nah saudara yang terkasih, kita melihat bagaimana Kornelius mendapat satu anugerah keselamatan di dalam hidupnya. Saya katakan saudara malam hari ini, keselamatan anugerah Allah tidak diberikan karena Kornelius setia, karena Kornelius baik hati, karena Kornelius seorang yang bersedekah. Tidak saudara, tetapi karena Kornelius percaya kepada Tuhan sehingga ia melakukan segala sesuatu itu yang mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Allah memberikan anugerahnya bukan karena Kornelius baik hati, tetapi karena Kornelius percaya kepada Tuhan. Karena Allah memberikan anugerahnya kepada Kornelius sehingga ia percaya kepada Allah, sehingga Kristus datang kepada dia dan ia memperoleh keselamatan. Saudara, kalau kita melihat Injil itu menentukan pemisahan antara yang notabene halal dan haram, antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Saudara, kalau kita melihat Petrus tadi berkata di dalam ayatnya yang ke-28a, dikatakan begini saudara, ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Saudara, Petrus menyadari bahwa apa yang ia lakukan itu bertentangan dengan kebudayaan yang sedang ia anut, saudara. Bahwa orang Yahudi tidak akan diperbolehkan masuk ke rumah orang yang bukan Yahudi. Sehingga ia berkata, engkau tahu, di dalam ayat 28 begini saudara, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi. Nah saudara, satu ketika itu, ketika Petrus juga sedang makan bersama dengan orang-orang non-Yahudi di dalam Galatia pasal 2 ayat 11 dikatakan begini saudara. Ini ketika Paulus menceritakan tentang tegurannya terhadap Petrus di dalam Galatia pasal 2 11 dan 12. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Ya, ayat ke-12. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Jadi suatu hari ketika Petrus, saudara, sedang makan bersama dengan orang Kristen yang percaya Yesus tetapi bukan orang Yahudi. Tetapi saudara, ketika dia sedang makan bersama, datanglah golongan Yakobus yang golongan Yahudi, mereka menggabungkan diri. Tiba-tiba Petrus itu mengundurkan diri, memisahkan diri dari orang-orang yang bukan Yahudi tadi. Nah ternyata Paulus menegur dia bahwa itu salah, bahwa di dalam Kristus sudah tidak ada lagi yang namanya perbedaan, sudah tidak ada lagi yang namanya non-Yahudi dan orang Yahudi. Saudara, saya katakan hari ini bahwa Petrus berkata begini di ayatnya ke-28b, saudara, dikatakan bahwa firman Tuhan berkata, tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Jadi Petrus, Allah mengkonfirmasi kepada Petrus bahwa ia tidak boleh mengatakan orang lain itu najis atau tidak tahir. Kenapa saudara?
kematian daripada Kristus, pengorbanan daripada Kristus di atas kayu salib meruntuhkan yang namanya tembok pemisah. Ya, ulang sekali lagi. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib meruntuhkan tembok pemisah antara Allah dan manusia, antara manusia dan sesamanya. Saudara, bukan hanya sekedar Kristus meruntuhkan tembok antara kita dengan Allah atau antara Allah dengan manusia, tetapi kematian Kristus meruntuhkan tembok pemisah antara sesama kita manusia. Artinya apa, saudara? Tidak ada yang lebih baik daripada kita. Tidak ada, kita juga tidak lebih baik daripada orang lain. Seringkali kita menganggap diri karena sebagai orang yang sudah menerima anugerah, sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, seringkali kita menganggap orang lain tidak akan mendapat karunia Allah. Saudara, belum tentu. Orang yang di luar sana masih banyak orang yang belum percaya kepada Yesus. Tetapi kalau Tuhan sudah berkehendak, ia akan percaya. Maka di dalam waktu Tuhan, pasti orang itu akan percaya kepada Kristus. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib memulihkan keadaan manusia yang tadinya bermusuhan, yang tadinya saling bermusuhan, menjadi damai di dalam Kristus. Yang tadinya orang kulit putih dan kulit hitam, yang tadinya orang suku A dengan suku B saling bermusuhan, tetapi kematian daripada Kristus menyatukan permusuhan itu. Yang selanjutnya, saudara, kematian Tuhan Yesus menyatukan manusia dengan manusia. Artinya apa, saudara? Tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi kebencian antara satu dengan yang lain. Makanya, saudara, agak lucu, agak heran jika ada orang yang berkata, saya percaya kepada Kristus yang telah mati di atas kayu salib, tetapi hidupnya masih hidup di dalam kebencian terhadap saudara-saudaranya. Maka itu saya katakan, orang itu belum menerima Kristus. Ketika Petrus mendapatkan penglihatan itu, maka ia berkata, engkau tahu bahwa masuk ke rumah orang non-Yahudi adalah larangan besar bagi orang Yahudi, tetapi karena Allah telah menunjukkan kepadaku supaya aku tidak boleh membenci orang non-Yahudi. Saudara yang terkasih, malam hari ini kita sudah mendapatkan anugerah Tuhan. Kita sudah mendapatkan anugerah Kristus. Kita yang tadinya bukan orang Yahudi, kita adalah orang-orang yang najis di hadapan orang Yahudi. Kita adalah orang-orang yang najis di hadapan Tuhan. Tetapi saudara, Kristus mati bagi kita. Kristus beranugerah bagi kita. Sehingga kita malam hari ini memperoleh anugerah keselamatan yang diberikan bagi kita melalui kematian Kristus. Saya katakan hari ini, jangan sia-siakan kesempatan dan anugerah yang telah kita terima.